Anak-anak ini menghilang tanpa jejak. Yang ada hanya suara tawa yang mengerikan pada malam itu. Siapakah yang menculik mereka? Kalian berani mendengar kisah ini? Yuk kita bahas. Wewe Gombel sendiri berasal dari cerita urban di tanah Jawa. Wewe Gombel ini digambarkan adalah sosok wanita gaib yang suka menculik anak kecil, terutama bagi mereka yang diabaikan dan sering ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Wewe Gombel ini berasal dari kata gombel yang merujuk dari salah satu daerah di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, disinilah cikal bakal munculnya legenda Wewe Gombel. Nah, menurut cerita rakyat, sosok Wewe Gombel ini dulunya adalah seorang wanita yang dituduh mandul oleh suaminya, diusir dan dipermalukan oleh masyarakat sekitar. Karena sakit hati yang begitu mendalam, akhirnya wanita ini memutuskan untuk bunuh diri. Nah, semenjak itu rohnya berubah menjadi Wewe Gombel. Ia digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang, memiliki wajah yang menyeramkan, serta memiliki payudara yang panjang. Nah, payudara ini digunakan untuk menyembunyikan anak tersebut. Wewe Gombel ini justru tidak menyakiti anak tersebut. Ia malah menjaga dan merawat anak ini yang merasa kesepian karena ditelantarkan oleh orang tua mereka. Legenda ini diyakini muncul sebagai peringatan kepada orang tua agar tidak menelantarkan anak-anak mereka. Dalam budaya Jawa, Wewe Gombel ini dianggap bukan makhluk yang menyeramkan, tetapi sebagai simbol peringatan sosial. Nah, ada beberapa versi cerita di Indonesia, tapi intinya tetap sama, yaitu wanita yang suka menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Dan juga ada di beberapa daerah yang menceritakan ia adalah sosok arwah penasaran yang tinggal di pohon-pohon besar. Nah, ini ada kisah menarik tentang sosok ini. Suatu malam, sekitar pukul 7 malam, ada anak kecil berusia 7 tahun bernama Dinda sedang asik bermain di pelataran rumah mereka. Setelah lama bermain, kedua orang tuanya lalu memanggil Dinda untuk masuk ke rumah. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena khawatir, kedua orang tuanya lalu mencari Dinda ke sekeliling rumah. Tapi setelah dicari, ternyata sosok Dinda ini tidak ditemukan. Dan pada akhirnya, kedua orang tua Dinda meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membantu mereka mencari Dinda. Setelah dicari di penjuru desa, tidak ditemukan sosok Dinda ini dimanapun. Nah, beberapa warga mengatakan mereka sempat mendengar suara tawa yang mengerikan. Tawa ini bukan berasal dari tawa seorang manusia. Tawa ini mengerikan sehingga membuat bulu kuduk mereka berdiri dan jantung mereka berdegup kencang. Nah, pada malam berikutnya ada salah satu warga yang kebetulan melewati rumah Dinda. Dia melihat sosok wanita berbadan besar, berambut panjang terurai, dan matanya menyala dalam kegelapan. Sosok ini berdiri di samping pohon besar di belakang rumah Dinda. Dan sepertinya sosok ini sedang memeluk sesuatu atau memeluk seseorang. Nah, ketika didekati, sosok ini menghilang dengan cepat, hanya meninggalkan tawa yang mengerikan. Dan terdengar suara lirih. Ia berkata, "Jangan biarkan anakmu sendirian." Dan akhirnya pada hari ketiga, Dinda ditemukan sedang duduk di bawah pohon besar dengan wajah pucat, tatapan kosong, serta tersenyum aneh sambil memeluk boneka yang lusuh yang tidak pernah dilihat oleh orang tuanya. Nah, semenjak saat itu warga desa tidak berani lagi membiarkan anak-anak mereka bermain sendiri. Mereka takut peristiwa ini terjadi kepada anak-anak mereka. Tapi mereka tahu bahwa sosok Wewe Gombel ini akan menculik anak-anak yang ditelantarkan kesepian bermain sendiri. Nah, sosok ini menjadi legenda urban yang paling populer di masyarakat Indonesia. Selain kemistisannya, juga memberikan nilai moral yang penting bagi orang tua, agar orang tua tidak mengabaikan atau menelantarkan anak-anak mereka.
Nah, bagi teman-teman yang menyukai konten misteri seperti ini, jangan lupa like dan follow akun saya. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita seram yang akan kita bahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.